Ya terima kasih tadi untuk pertanyaannya. Prosesnya lumayan cukup panjang nih, karena beberapa kali kita coba yang mana yang paling cocok dan yang mana yang terlihat seperti tato asli. Dan kebetulan Cimel ya, kebetulan Cimel ini makeup artist kami yang di judul ini benar-benar detail banget. Jadi ada tato artis beneran yang di-hire untuk ngedesain si tato itu tersebut. Jadi ini tato yang benar-benar bikinnya itu menyerupai aslinya ya. Lumayan lama lagi bikinnya, lumayan lama. Jadi kayak aku tuh datang harus kayak 1,5 jam sebelum, bahkan 2 jam sebelumnya untuk pasang tato. Harus sampai di leher, di tangan. Lu kalau bisa sampai besok. Benar. Jadi kalau itu soalnya itu awal-awal mengalami itu ya. Jadi awal-awal pertama kali nyobain si tato itu kan aku nggak hapus, pengen tahu si tato itu tahan berapa lama sih ya. Karena keringat atau gimana itu jangan nggak boleh dihapus, jadi kita harus foto berapa lama nih tato bertahan. Itu bangun tidur saya kaget ada tato gitu. Yang benar-benar kayak asli banget sih. Oke, siap. Jadi kayaknya kurang lebih persiapan dari setiap 2 jam sendiri itu ya, Bang Ciko, untuk menyiapkan itu ya. Siap. Terima kasih untuk penjelasannya, Mas Anggi, Mas Bonti, silakan boleh dijawab pertanyaan berikutnya tadi. Pinggir jurang itu ya. Iya. Ya sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, sebenarnya pinggir jurangnya kenapa ya? Maksudnya apa karena terlalu banyak oknum di luar gitu yang mengancam kan gitu kan? Ya kalau misalnya ini kan sebuah kebenaran, harusnya kita nggak boleh takut dong untuk speak up. Yes. Harusnya. Selama kita bayar pajak. Kata Menteri Keuangan, pajak itu kayak zakat. Jadi kalau bayar zakat cukup kayaknya ya. Ya maksudnya itu gara-gara kasus ini juga akhirnya saya jadi ada trust issue kan sama apa yang gue bayar pajak gitu, pajak gue dipakai buat hal-hal kayak begitu gitu kan. Jadi ini ya sebuah perlawanan sih buat saya terhadap ketidakbenaran lah yang terjadi di sekeliling kita gitu kan. Dan yang pertama sih pasti kita berangkat kalau saya ya, karena saya kan Libra ya. Nih, penting nih. Nah, sama nih tim Libra. Jadi terlalu banyak Libra di grup ini, jadi kita harus mengusung keadilan kan justice kan Libra. Yes. Harus imbang gitu kan. Nah itu mengacu saya untuk ketidakadilan itu yang akhirnya mengacu saya untuk membuat film-film yang seperti ini gitu kan. Kalau soal pinggir jurangnya dari tahun 2015 ya. 2015 itu film pertama saya yang mendapat ancaman, itu film 2015 gitu kan. Akhirnya sampai diancam-ancam mau dibunuh apa segala macam udah dari film itu gitu kan. Udah diikutin dari mobil sih udah beberapa kali lah gitu kan. Bahkan film yang tahun lalu pun lumayan, rumah saya tuh 2 minggu tuh ada orang asing aja banyak di Sukarawiri gitu kan, banyak dan bahkan ada yang ngaku juga, iya nih disuruh nih cuma tahun doang santai aja gitu ya. Yang udah normal banget men gitu gua. Ya gitu ya. Jadi pinggir jurangnya karena kita takut terhadap ya itu oknum tadi kadang yang nggak benar gitu kan. Ya gue sih berharap ya kita kalau selama kita merasa diri kita benar ya ngapain takut gitu kan. Yes. Itu lagi judul dari film ini kan Ozora. Ozora itu artinya adalah kekuatan Tuhan sebenarnya. Yeah. Jadi itu yang pengen gue bawa di sini sebagai simbol. Ozora di sini bukan hanya lagi soal David. Ini sebagai Ozora ini sebuah simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Jangan takut karena ya kekuatan Tuhan itu selalu bersama kita sih. Mas Anggi, mana tepuk tangan tuh Mas Anggi. Mas Bonti mau menambahkan mungkin Mas Bonti dari penjelasan Mas Anggi soal pinggir jurang itu ya? Ya. Gue terus terang masih nggak ngerti pinggir jurang tuh apa di. Karena lu udah di dalam jurang. Buat gue itu film yang bikin gue lah kayak gitu. Ketika kita doing something for others gitu. Jadi kalau ketika kita bikin untuk apa market doang, fun doang, ya itu kerja namanya kalau buat gue ya. Yeah. Tapi kalau ketika kita bikin something emang movement aja bawaannya gitu. Kalau di gue, kalau misalnya ngomongin pinggir jurang adalah
takut nggak laku aja kali. Maksudnya bikin jurang kalau misalnya nggak terima sama audiens gitu. Jurangnya produser itu bukan jurangnya kita. Jurangnya produser. Oke, Mas Bondi terima kasih untuk penjelasannya. Bang Jo boleh menjawab pertanyaan ketiga tadi, makna film ini untuk keluarga seperti apa Bang? Jadi sebelumnya gue mau ngasih tahu David tuh kayak apa sekarang kan gitu. Ya. Jadi David itu kan dia akhirnya sama seperti apa yang disampaikan Dokter Tatang waktu itu, bahwa kalau bisa nggak usah sekolah karena ini mengalami regresi sosial psikologis itu 8 tahun. Jadi ketika umurnya 18 tahun artinya dia seperti anak umur 10 tahun secara emosional. Dan bagaimana dia kohesi sosialnya juga masih seperti anak 10 tahun. Nah, karena hal tersebut, akhirnya dulu pernah disampaikan dokter bahwa kayaknya nggak usah sekolah deh Pak, homeschooling atau apa seperti itu. Tapi karena gue pengen, jangan deh, karena pasti dia akan bisa sembuh ketika ketemu sama teman-temannya dan lain-lain. Dan pada faktanya memang bulan Oktober 2024 dia harus resign, padahal kelas 3. Karena memang sangat berat ya, artinya buat tiap 2 minggu sekali itu dipanggil sama sekolah karena dia selalu bermasalah gitu loh. Selalu bermasalah. Itu ada saksinya tuh Pak Rudi yang juga kebetulan kita sama satu sekolahan, dan itu menurut gua ada satu titik yang gua harus sebenarnya sekolah oke, nggak apa-apa, buat masalah terus nggak apa-apa Pak, tapi sekolah. Tapi gue bilang ini nggak bisa, ini satu momen dimana gue harus ngomong ke anak gue bahwa lu seperti ini, tapi jangan nanti lu jadi orang yang mukulin lu. Itu berat banget karena sampai pihak sekolah juga bilang nggak usah Pak. Saya bilang ke David, Fit, kita belajar sama yang namanya tanggung jawab dan konsekuensi ya. Ini ada surat dari sekolah, terus suratnya saya kirim ke Pak Rudi juga, peringatan kalau nanti buat masalah lagi di sekolah maka harus dari diri sendiri secara rela mundur dari sekolah. Sekolahnya apa sih? Di Pak Udi Luhur. Nah ini berat buat gua juga karena sebenarnya kalau gua mau bisa, ya udah Pak, yang penting gua bayar sekolah dia lulus. Tapi bukan itu yang gue cari gitu. Dia dihadapkan sebuah masalah yang sangat besar sekali, yang itu mempengaruhi kehidupannya. Dan akhirnya dengan berat hati dia menulis surat pengunduran diri, dan dia sambil bilang ini konsekuensi yang harus aku bayar. Akhirnya mundur, dia datang ke sekolah menyerahkan surat pengunduran diri dan bengong semua ke sekolah. Kok sampai segini ya? Maksudnya kan biasa ya sekolah kadang bluffing gitu kan, biar takut gitu. Tapi di satu sisi gue bilang ini momentum gue ngajarin dia supaya dia jangan jadi orang yang melakukan hal ini pada dia. Dan it happen, terus akhirnya ya sudah. Terus dia sempat bertanya bagaimana masa depan saya Pak. Kemudian gue bilang masa depanmu itu akan cerah asal pondasi saat ini kamu benar. Jadi nggak ada lagi tuh harus lulus ini, harus punya ijazah ini dan itu. Makanya dia akhirnya sekolah diving di Nusa Penida sampai open water, terus free dive juga. Padahal dia takut, awalnya takut air. Nah, terus dia itu, kemudian setelah itu sama juga di Nusa Penida bikin masalah juga. Akhirnya gue pulang aja ke Jakarta. Sekarang dia jadi temennya Arsal. Ya, barengan. Jadi temennya barengan di sebuah apa namanya ya itu ya. Ya, bukan sekolah ya, apa ya? Kelas acting. Iya. Jadi dia belajar di situ. Karena ada pertanyaan besar bagi gua dari psikolog bahwa David ini harus menemukan hobinya Pak. Akan sangat berbahaya kalau dia tidak bisa menemukan hobi. Tetapi akan lebih berbahaya lagi kalau dia belum tahu apa namanya konsekuensi. Makanya pilihan berat itu gua ambil karena menurut gua itu yang terbaik gitu. Jadi dampak apa dari film ini? Maka buat gua adalah ini hal yang sangat luar biasa. Gue pengen nunjukin ke masyarakat bahwa bullying itu dampaknya akan sampai ke seumur hidup buat si korban. Sementara kasus hukumnya sampai saat ini belum selesai. Jadi kasus hukumnya belum selesai, kita ada niatan untuk gugat lagi. Jadi ini pengen gue tunjukin ke masyarakat bahwa kalau lu di Indonesia yang paling utama adalah pererat kohesi sosialmu dengan lingkunganmu.
dengan keluargamu, dengan tetanggamu, dan dengan siapapun. Karena suatu saat ketika kita melawan sebuah kekuatan yang punya privilege luar biasa, kita nggak sendiri. Karena kalau kita sendiri, kita pasti diinjak. Gue bersyukur kasus David ini bisa di tahap sejauh ini karena didukung oleh masyarakat, netizen luar biasa. Sampai ada satu grup yang namanya emak-emak onlinenya David. Iya. Sampai banyak banget yang memberikan simpati karena di situ ada harapan. Harapan itu ada kalau kita berjuang kan gitu. Yes, Itu aja sih luar kurang biasa. lebih ya. Tepuk tangan dong untuk Bang Jonathan. Di lain-lain ini Bang Ciko ya, sangat luar biasa yang ada dari Bung Jo ya. Siap, terima kasih.